رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. Ini ayat surat Nisa ayat 170 ayat 175. Ya ayuhan nas khitabun lil kafah. Nas khitabun lil kafah. Artinya Allah mengajak bicara, memanggil kepada semua, bukan hanya khusus yang beriman. Lil kafah, lil nas kafah. Wahai manusia, itu kan umum. Bukan hanya orang-orang mukmin, orang kafir yang ada di Mekah, umum. Pada aku burhanun min rabbikum, telah datang kepadamu burhanun, telah datang kepadamu burhan min rabbikum yang datang dari Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan burhan? Yang dimaksud dengan burhan yakni Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Burhan, kan burhan itu artinya apa? Burhan dalil. Nah, yang dimaksud adalah datang Muhammad SAW. Artinya datang, artinya Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Muhammad telah datang mengasih tahu dirinya sebagai Rasulullah. Wa ma ja'akum bihi minal bayyinat, dan telah datang pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan hanya Muhammadnya aja. Majali yang dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa disampaikan oleh beliau? Minal bayyinat, dari segala macam keterangan-keterangan yang ada di Al-Quran. Mirrobihi, yang datang dari Tuhannya Nabi Muhammad Azza wa Jalla. Nah, itulah arti daripada ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wa innama sammahu burhanan. Kenapa Nabi Muhammad dinamai burhan? Kenapa Nabi Muhammad bilang burhan? Allah bilang burhan, ditafsiri burhan itu dengan Muhammad. Lima ma'ahu minal mu'jizatil bahirat, karena Nabi Muhammad disertai dengan mu'jizat al-burhan. Burhan itu mu'jizat bahirat, kemukjizatan yang al-bahirat, yang sangat jelas. Nah, burhan itu al-mukjizat al-bahirat. Nabi Muhammad dinamai burhan karena Nabi Muhammad datangnya disertai dengan mukjizat al-bahirat. Arti mukjizat bukti kerasulan dan kenabian beliau. Itu mukjizat. Kan mukjizat itu khawarikul adat. Allah Ta'ala berikan sesuatu yang luar biasa, yang di luar kemampuan. Nah, itu mukjizat sebagai tanda dan bukti bahwa dia adalah Rasul dan Nabi Allah. Seakan-akan mukjizat ini rekomendasi dari Allah. Benar, dia itu Rasulku dan Nabiku. Buktinya mana? Aku kasih mukjizat. Itu burhan atau mukjizat. Nah, Nabi kita
disertai oleh Allah dengan mukjizat. Ini sama seperti nabi-nabi yang lain. Ini mukjizat itu bagaikan pembenaran, rekomendasi dari Allah bahwa dia benar-benar Rasul dan Nabi Allah. Oleh karena itu apabila ada orang mengaku-ngaku dirinya jadi Nabi dan Rasul, kalau nggak ada mukjizatnya nabi palsu, karena nggak ada pembenaran dari Allah. Seakan-akan zaman sekarang ini seperti SK lah gitu ya. Jadi seorang lurah mengaku lurah di tengah-tengah masyarakat nggak akan diakui kalau dia lurah kalau nggak ada SK yang mengangkat dia pejabat yang atasan dari lurah. Ini dia SK nih, camat saya menurut saya di lurah, orang benar ya. Camat ngaku camat nggak akan dipercaya di tengah masyarakat itu kalau dia nggak punya SK dari yang atasan yang mengangkat dia sebagai camat terus-terusnya. Inilah mukjizat. Jadi mukjizat itu pembenaran dari Allah. Nah, oleh karena Nabi Muhammad datang disertai dengan mukjizat, Nabi Muhammad dikatakan burhan. Di sini ada tashhadu bisidqi, mukjizat itu yang membenarkan, yang menyaksikan kebenarannya sebagai Rasul. Li'anna lil burhani dalilan harusnya, karena ini isimnya anak. Li'anna lil burhani dalilan ala iqamatil haq. Karena burhan ya, itu tadi bukti tanda dalil sebagai dalil sebagai bukti ala iqamatil haq, dia bisa menegakkan kebenaran. Isol batil, ibtal disini bukan isol. Ya, iqamatil haqqi wa ibtalil batil, menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Baru datang dari Allah. Wan Nabi SAW karena kenarik. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Ada seperti itu disertai dengan dalil-dalil, bukti-bukti tentang kebenarannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Makanya beliau dinamai burhan. Wali annahu ta'ala ja'alahu hujjatan qati'atan. Demikian pula Nabi Muhammad dinamai burhan ya. Dinamai burhan karena Allah jadikan Muhammad itu hujjah. Allah jadikan Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad menjadi hujjah, menjadi hujjah qati'ah, menjadi dalil yang kuat. Dalil yang kuat atas apa? Kalau ambi untuk jami'il khalaik, jangan dengan hujjahnya itu terputuslah segala macam alasan semua makhluk. Apa itu terputuslah alasan semua makhluk? Maksudnya terputuslah tidak ada alasan bagi orang kafir. Dengan diutusnya Nabi nggak ada alasan bagi orang kafir untuk beriman. Kalau tidak diutus Nabi dan Rasul, mungkin mereka punya alasan. Saat nanti dimasukkan ke dalam neraka, kalau nggak ada Nabi dan Rasul, orang kafir punya alasan. Allah bilang, kata orang kafir alasan, saya nggak mau ya Allah masukin ke neraka. Alasannya apa? Karena nggak ada yang ngajak, nggak ada Rasul, nggak ada Nabi yang menuntun kami. Nah, alasannya. Nah, dengan diutusnya Nabi dan Rasul, mereka nggak punya alasan kenapa mereka kafir. Nah, itulah. Oleh karena itu Nabi Muhammad dimain burhan. Kenapa? Karena dijadikannya Muhammad sebagai Rasul, memutus segala macam alasan bagi orang-orang kafir kenapa mereka tidak beriman. Saat mereka ditanya nanti di hari kiamat. Jadi jami'il khalaik, semua makhluk, maksudnya tidak ada alasan bagi orang kafir untuk tidak beriman. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Allah bilang, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum burhanan. Di samping Muhammad itu telah datang, di samping itu pula aku turunkan kepadamu nuran mubinan, Al-Quran. Jadi bukan hanya diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, disertai pula dengan buku petunjuk. Jadi buku petunjuknya Al-Quran yang
Nabiin yang nerangin Nabi Muhammad SAW. Nurul mubinah yakni Al-Quran. Nah, kalau yang tadi kenapa Nabi Muhammad dinamai Quran, sekarang kita kenapa Quran dinamai Nur? Innama samahu Nuran. Di jawaban kenapa Quran itu dinamai pada ayat ini Nur? Karena innama hanya saja dinamai Quran Nur. Li'an nabihi dengan sebab Al-Quran. Li'an nabihi dengan sebab Al-Quran. Tatabayyanul ahkam. Dengan sebab Al-Quran hukum-hukum Allah nampak gitu, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang mengatur yang mengatur kehidupan hambanya agar supaya hambanya bahagia dunia akhirat. Nah itu ya tatabayyan dengan Al-Quran. Karena kalau anda ada Al-Quran karena kita petunjuknya susah. Kama tatabayyanul asya'u binur ba'da dhalam, sebagaimana terlihat ya sesuatu dengan sebab cahaya setelah gelap gulita. Dengan sebab cahaya yang tadinya gelap gulita kelihatan. Demikian juga dengan sebab Quran yang tadinya enggak nyata menjadi nyata. Tapi yang dimaksud gelap gulita ini bukan materi. Gelap gulitanya kesesetan dengan sebab Quran akhirnya menjadi petunjuk yang terang benderang yang menunjukkan kehidupan atau arah kehidupan dunia akhirat. Wali annahu sababun liuqu'i nuril iman. Di samping itu juga Quran menjadi sebab cahayanya iman di dalam hati. Kan iman di dalam hati menerangi hati. Nah sebabnya apa? Al-Quran. Sebab kalau anda ada Quran yang menunjukin bagaimana kita beriman, nah kita nggak tahu. Oleh karena itulah Quran dinamai Nur. Pasal mahmuron bihadzal makna, dengan makna inilah dinamai Quran itu Nur. Baik. Fa'ammal ladzina amanu, adapun mereka yang beriman. Dan tadi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan diturunkan Quran. Nah ini setelah Nabi ngasih tahu kepada umatnya bahwa dirinya Rasulullah, bahwa kita punya kitab pedoman Al-Quran, wahyu Allah. Ini enggak semuanya merespon, tidak semuanya beriman. Ada sebagai beriman, ada yang tidak beriman. Sekarang yang beriman dulu. Fa'amal ladzina amanu billah. Adapun mereka yang beriman kepada Allah. Maksudnya setelah Nabi Muhammad ajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, ya, bukan kepada berhala. Adapun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya shaddaku, beriman kepada Allah artinya apa? Mereka yang membenarkan biwahdaniyatillah, dengan keesaan Allah. Nah, ya. Mereka beriman dengan keesaan Allah. Kenapa dikatakan keesaan? Karena walaupun mereka itu nyembah berhala, mereka tetap beriman sama Allah gitu, tapi tidak mengesahkan. Nah, jadi sebelumnya Nabi sampaikan, Nabi ngajak mereka beriman sama Allah yang esa. Mereka udah mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Cuman hanya bedanya mereka belum mengesahkan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Ya. Allah kata Allah, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mereka yang nyembah berhala apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah. Mereka nggak bilang berhala inilah yang nyiptain, bukan. Tetap mereka mengatakan siapa Allah. Nah, kenapa mereka nyembah berhala? Nah itulah yang dikatakan mereka itu beriman, tapi belum mengesahkan Allah. Karena yang disembah hanya kepada Allah aja, itu berhala. Menyekutukan, jadi menyekutukan Allah dengan berhala. Sekutu, nyamain Allah dengan berhala. Mereka mintanya sama berhala, padahal yang mereka akui sebagai Tuhan apa? Allah. Mintanya mah menyekutu. Jadi sekutu-sekutu ini artinya nyamain. Ini mesti ya, kita ini mesti paham lah apa itu sekutu. Kalau kita tidak paham sekutu, kita khawatir kita menyekutuin Allah, tapi kita nggak sadar bahwa kita masih menyekutuin Allah. Jadi yang namanya menyekutukan Allah bukan hanya menyembah berhala.
meyakini ada sesuatu yang mempunyai kesaktian lah kira-kira. Kalau kita masih meyakini selain Allah punya kesaktian, ya, berarti kita menyekutuin Allah tuh, walaupun kita nggak nyembah. Ini bukan artinya nyembah itu seperti orang nyembah berhala, ada berhala gitu, sembah sambil nunduk badan sambil apa itu tangan kirinya megang apa itu, ya, megang yang baunya asapnya wangi gitu, nyembah. Bukan itu maksudnya nyembah, bukan hanya sekedar itu nyembah. Kita meyakini sesuatu punya kesaktian, walaupun kita nggak sembah-sembah, kita nggak sembah-sembah gitu, ya. Tapi hati kita meyakini dia itu punya kesaktian, itu namanya nyembah. Itu harus kita pahami, itu ada nyembah. Sesuatu ada kesaktian. Ya, contoh baju cincin, dia punya kesaktian. Ya, bisa apa? Kalau saya pakai baju cincin, kalau saya pakai baju cincin saya makan kenyang, itu percaya ini. Tapi kalau pakai baju cincin dengan sebab baju cincin itu ditembak ke depan gitu lah. Nah berarti kan kita meyakini baju cincin itu punya apa? Kesaktian. Kalau saya pakai, saya akan selamat dari dari sakti. Dan berarti nyembah baju cincin itu, walaupun kita nggak nunduk baju cincin. Nyembah, ya. Nah, orang-orang jahilnya seperti itu. Jadi kita ini nenek moyang kita dulu sebelum masuk Islam, nenek moyang kita dulu ya mempercayai hal-hal seperti ini. Ya, itu. Nah, setelah nenek kita masuk Islam, yang kepercayaan seperti ini belum terkikis habis gitu. Sehingga sisa-sisanya itu masih diyakini oleh anak cucu. Ada orang mau ada hajatan, ditusuk cabai sama bawang ditusuk supaya musim hujan. Nah ini ya. Berarti kita meyakini cabai dan bawang punya kesaktian. Kalau kesaktiannya itu bisa musim, berarti ente nyembah cabai bawang. Padahal ente nggak nunduk. Jadi banyak hal-hal seperti ini. Ini harusnya seperti ini dihilangkan semua. Ya. Jadi harus dimurnikan, akidah kita harus murni semata-mata hanya Allah. Nah, itulah menyembah. Makanya saat terjadi gerhana bulan pada waktu zaman Nabi Muhammad pernah terjadi gerhana matahari bertepatan dengan kematian salah seorang anak laki Nabi Ibrahim, meninggal dunia. Bertepatan hari itu dengan apa? Terjadi gerhana matahari. Masyarakat menganggap bahwa ada hubungan antara gerhana matahari dengan wafatnya salah seorang putra Nabi yang saat itu berumur 2 tahun. Ada kaitan. Jadi seakan-akan matahari ini ikut sedih lah atau apa gitu, ya. Langsung Nabi kita pidato terangnya, ya. Jadi nggak ada kaitan gerhana matahari dengan kematian anak saya ini. Gerhana matahari hanya Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa matahari itu bisa tertutup, ya. Dengan apa itu, ya? Dengan planet bulan sehingga matahari nggak kelihatan, bukan karena. Nah itulah, ya. Ini nggak ada kaitan. Ada di kalangan kita, kalau ada wanita hamil, ya, kalau terjadi gerhana matahari, dia harus nyungkup di bawah tempat tidur. Sebab kalau enggak itu nanti anaknya jadi belang. Apa kaitan gerhana matahari dengan anaknya belang? Seakan-akan matahari punya kemampuan buat ngebelangin anak. Maka berarti ada kesaktian matahari. Nah itu namanya nyembah matahari, menyekutukan Allah dengan matahari. Yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sengaja panjang lebar sebab ini harus kita paham gitu. Khawatir nanti sesuatu terjadi pada diri kita nggak merasa kalau itu menyekutukan. Ini orang-orang kita ini orang yang sangat sensitif, terpengaruh dengan sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Ada sesuatu yang aneh, banyak orang pada datang. Ya, kalau datang ingin menyaksikan
betapa kekuasaan Allah ya itu memang disuruh. Bahkan setiap malam kita sebelum tidur kita disuruh lihat bulan, betapa ya kuasanya Allah menciptakan alam semesta diberitakan. Tapi kita rame-rame datang bukan untuk menyaksikan keesaan Allah, tapi rame-rame minta sama sesuatu yang kita anggap aneh. Ada pohon kelapa bercabang, kan aneh. Biasanya kan pohon kelapa nggak ada cabangnya. Kalau ada pohon kelapa bercabang, orang pada datang. Mau ngapain? Bukan melihat kekuasaan Allah bisa bikin pohon kelapa bercabang, tapi apa? Musab pohon kelapa. Yang minta sama pohon kelapa. Kan orang ini gitu nggak boleh lihat sedikit aja yang aneh. Jadi nyembah pohon kelapa, minta ilmu. Nah itulah. Ada batu ponari, rame-rame orang dari rumah yang punya penyakit itu rame-rame dari rumah bawa air, mana kemana di bawah mana dari yang ponari. Nanti sampai sana ngantri cukup direndumin batu itu sama air yang dibawa. Diyakini bisa menyembuhi orang sakit. Nah ini contoh-contoh menyebutkan Allah. Berarti kita mengkultuskan apa itu? Meyakini bahwa batu ponari punya kesaktian ngobatin penyakit. Nah lain halnya dengan sahabat, dengan sumpah, dengan uji coba, dengan penelitian ilmu kedokteran. Nah itu beda ya, umpamanya. Nah, dulu nih kalau anak kita atau keluarga kita batuk, nah itu dengan uji coba, waktu itu kan belum ada penelitian kedokteran laboratorium, belum ada. Mendasarkan uji coba, minum cekok daun saga. Kan minum cekok, kalau anak kecil kena mau direcem supaya minum daun saga. Nah ini kalau beda dengan batu ponari. Nah kalau batu ponari nggak berdasarkan uji coba. Nah kalau ini uji coba dari turun temurun, ya obat batuk itu minum. Nah itu beda. Ya. Karena yang ada di dalam uji apa namanya tadi daun saga berdasarkan apa itu? Uji coba. Jadi Allah Taala menunjukkan obat batuk adanya di mana? Di daun saga. Sehingga apabila kita minum batuk Allah segera sembuhnya. Itu beda. Kalau batuk ponari memang ada penelitian. Ini enggak ada. Baik. Itulah. Ada lagi sumpah itu dengan arti tunduk. Ya, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah. Berarti di samping arti menyebutkan tadi tidak boleh kita meyakini sesuatu punya apa dulu, punya kesaktian. Di samping itu juga nyembah itu dengan arti nunduk. Nyembah kan nunduk. Termasuk arti nunduk apa nih? Dalam kategori nunduk, malu kan nunduk. Kalau saya nggak tunduk, nggak mungkin saya maluin. Sesuatu yang saya maluin perlu udah jelas saya tunduk sama dia. Kalau saya nggak tunduk, saya nggak apa? Nggak malu kan? Saya malu sama guru, berarti saya tunduk sama guru. Saya takut, berarti orang yang saya takutin saya apa ya? Orang yang saya takutin pasti saya akan tunduk. Kalau saya nggak tunduk, nggak mungkin saya takut. Itu pengertian arti apa penyembah untuk tunduk. Oleh karena itu nggak boleh kita takut kepada siapapun kecuali Allah. Gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh takut. Kita boleh takut kepada selain Allah. Tapi takutnya kita jangan melebihi takutnya mah. Apabila kita takut kepada sesuatu yang sama atau melebihi dari takut sama Allah, berarti kita tidak menyembah Allah, tidak mengesahkan Allah. Ya. Nah, coba kita takut sama sesuatu, kira-kira sama atau kurang atau lebih? Ya. Takut. Kalau sama Allah nggak takut, kalau sama manusia takut. Nah, ini juga termasuk menyebutkan Allah, kan yang wajib kita takuti hanya siapa?
Ada suami-suami yang takut sama bini. Oh berarti belum mengesahkan Allah itu. Takutnya lain. Takutnya lain. Lain. Takut dikeplang. Iya, sama aja takut. Kan kalau Allah bilang ini dia berani langgar. Kalau istri, takut. Nggak berani langgar perintah bini ya. Malu juga dalam kategori tunduk. Kalau kita nggak tunduk, ngomong itu lagi. Nah, dalam kehidupan kita banyak sesuatu yang kita maluin melebihi daripada malunya sama Allah. Sering kita mengucapkan dalam keseharian kita, apa kata orang. Mau melakukan sesuatu, apa kata orang gitu. Berarti yang dimaluin itu orang. Nah, berarti kita belum murni mengesahkan takut, malu. Apalagi itu takut, malu. Ada lagi karma. Makanya kami tidak bilang asyirku ariyatu sirwun. Ria itu adalah apa? Ya, syirik yang kecil. Kalau kita masih karena selain Allah, berarti belum murni karena kita kepada Allah Taala mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, mentaati aku. Jadi apapun perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi, karenanya bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Baru dikatakan mengesahkan Allah. Inilah. Jadi Nabi ya, dan bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul yang Allah utus, misinya pokoknya itu adalah satu, mengajak manusia menyembah dan mengesahkan Allah. Baik. Wabima ursila wakila fi makna wa tasmihi sampai fa'amal ladina amanu billah yakni sadaqu bi wahdaniyatillah wa bima ursila membenarkan pula dengan Rasul itu. Adapun orang yang membenarkan keesaan Allah dan membenarkan beriman dengan utusannya itu, baik itu Rasul wa ma unzila min kitab, dan percaya membenarkan kitab suci yang Allah turunkan Quran. Wa tasamubi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan wa tasamubi, yakni wa tasamubi billah. Ya, tasamubi dengan arti apa? Berpegang teguh billah dengan Allah. Maksudnya apa di sini? Yaitu minta supaya Allah tetapkan dulu bi ayus kitahum ala iman. Ini yang kita bilang kita siratal, kan kita sudah beriman. Kenapa kita bilang kita? Di sini bukan artinya ya Allah tunjukkanlah, tetapkanlah. Jangan sampai iman kita sama Allah, iman kita sama Nabi, iman kita sama Quran goyang. Minta sama Allah agar supaya Allah tetapkan iman. Ya sumuhum anzai syaitan, supaya Allah pelihara dari kesesatan, rujukan setan. Wakila, itu tafsir. Nah, kemudian wakila, ada yang nafsirin waqtasamubihi. Wakila bi makna waqtasamubihi ay tamassaku binur, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran alladzi anzalahu ala Nabi Muhammad, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kitab-kitab lain sudah tidak ada lagi di dunia ini, yang ada hanya Al-Quran. Nah, maka orang yang beriman dan membenarkan Nabi Muhammad, membenarkan Quran, mengamalkan isi Quran, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah masukkan mereka di dalam rahmatnya, rahmatin minhu yang datang dari Allah. Apa maksudnya rahmat di sini? Yakni fasayudkhiluhum fi rahmatihi lati yunjihi biha min alimi adabi. Mereka dimasukkan oleh Allah di dalam rahmatnya yang menyelamatkan mereka bihi, dengan rahmat itu selamat dari alimi adabi, dari siksaannya yang pedih, yaitu selamat dari neraka. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Iman sama Allah yang Maha Esa
dan iman kepada Nabi Muhammad, berikut Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Qala Ibnu Abbas ar-Rahman al-Jannah. Ibnu Abbas mengatakan Allah masukkan ke surga. Balik-balik Allah masukkan ke rahmat, yang rahmat itu menyelamatkan dari neraka. Kalau Ibnu Abbas langsung aja dah Allah masukkan ke dalam surga. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Nah, di samping Allah masukkan ke surga, Allah masukkan pula, Allah berikan pula fadlin, apa itu fadlin? Yakni ma yang yatafaddalu bihi alaihim, ma yatafad yang Allah limpahkan kepada mereka bihi dengan imannya tadi, ba'da idkhalihim jannah, setelah mereka masuk surga. Jadi masuk surga lain, kemudian ada bonus. Nah, ya. Kan masuk surga lain, awal fadlin ini bonusnya. Jadi dasarnya masuk surga. Nah, kemudian bonusnya ini nggak sama. Kan surga itu ada kelas-kelasnya, ya. Ada kelas paling tinggi yang namanya jannah Firdaus, VIP. Di dalam suratul Waqiah ada gambaran as-sabiqun, kemudian ada ashabul yamin, ada ashabul semua yang di neraka. Surganya ada dua, ada as-sabiqun, kemudian ada ashabul yamin. Nah, jadi kalau masuk surga, nah itu yang dasar. Adapun fadlin minhu, nah itu kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga tentu tidak sama, ya. Bapak itu, ya, pada ini menjana setelah mereka masuk surga dikasih keutamaan. Ini nikmat-nikmat yang diterangin di dalam surga, ya. Nikmat-nikmat yang diterangin di dalam surga, ya, makanan, minuman, bidadari, apa semua itu hanya sebagai contoh, bukan nikmat yang sesungguhnya. Itu hanya contoh, ya. Saya mau beli beras 1 ton, ya. Yang beli itu bulog kalau 1 ton, 1 ton, 2 ton, ya. Contohnya sahuk. Saya mau beli beras atau sekarung. Contohnya mana? Apakah beras itu diukur-ukur? Contohnya mana? Ya, ada dengan tusukan ke dalam. Ini dia. Ini yang namanya, walaupun belinya 1 ton, contohnya sebelum ini dia. Jadi ketika Allah Ta'ala nerangkan kenikmatan surga yang ada di Al-Quran itu hanya contoh. Contoh itu bukan sesungguhnya semua, itu hanya contoh sedikit. Seperti kita beli beras 1 ton, contohnya mana? Adapun kenikmatan surga yang sesungguhnya nggak bisa dituturkan dengan ucapan, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Nah, itu kenikmatan yang ada di dalam surga. Yang ada di Quran itu hanya sekedar apa? Contoh. Namun walaupun kita nggak bisa mengungkap, walaupun nggak bisa diungkap, bisa diterangkan secara global. Apa itu secara global? Nah, ini dia. Ya, kalau kenikmatan surga secara global, tidak secara tafsir, di sini dikatakan apa itu? Ya, akan diberikan kenikmatan mala ainun ra'at. Kenikmatan pandangan mata yang belum pernah dilihat. Wah, ini kan kenikmatan pandangan mata macam-macam yang belum pernah dilihat. Ini kata-kata belum pernah dilihat bukan yang menjadi ukuran mata kita. Kalau mata kita ini, ukuran mata kita yang belum kita lihat, paling-paling apa yang belum pernah kita lihat. Ada orang kita ini belum pernah melihat kenikmatan Pulau Bali. Padahal Pulau Bali adanya di negara kita. Padahal orang Indonesia karena nggak punya duit, sehingga belum pernah melihat kenikmatan Pulau, karena dibatasi oleh apa? Duit. Kan kalau ngomong orang nggak punya duit, walaupun ente orang Indonesia, bisa nggak menikmati keindahan Pulau Bali? Ya, gitu kan? Oleh karena itu yang menjadi ukuran di sini bukannya mata kita orang biasa, matanya orang yang paling kaya di dunia. Siapa itu? Salman bin Abdul Aziz.
Salman bin Abdul ini Salman dapat info, Salman bin Abdul Aziz dapat info. Infonya berbunyi apa? Kenikmatan pandangan yang paling indah di dunia di Pulau Bali. Kata Salman, di mana itu Pulau Bali? Di Indonesia. Karena Salman duitnya banyak, oke, langsung dia pergi mana? Ke Pulau. Bukan hanya di satu pesawat, di sini 500 orang. Apa antum bawa? Ya. Tukang masaknya dibawa satu pesawat. Tukang masaknya, mobilnya apa dibawa mana ke Pulau Bali? Hanya sekedar ingin menikmati keindahan Pulau. Rencananya sama hanya di Pulau Bali 2 minggu pulang gitu. Akhirnya sebelum pulang dapat info lagi. Ada lagi kenikmatan pandangan yang lebih indah dari Pulau Bali. Kata Salman, di mana itu? Di Pulau Maladewa. Akhirnya dia ada pulang, mampir pulang di Pulau Maladewa. Karena Pulau Maladewa keindahannya lebih dari apa? Nah, jadi yang menjadi ukuran ini matanya sama. Nanti kalau kita masuk surga akan diberikan keindahan pandangan mata yang belum pernah dilihat oleh siapa? Sama, bukan ente. Itu malah itu. Nah, kemudian apa lagi itu? Wala ulul sami'an. Kamu akan diberikan kenikmatan. Kalau yang tadi pandangan mata, kalau ini merdunya suara yang belum pernah didengar oleh telinga. Telinganya siapa? Bukan telinga itu. Ada konser musik yang datang dari luar negeri. Karcisnya 20 juta. Karcisnya 20 juta. Semua orang bisa nggak menikmati? Ada. Nah, ini nggak punya duit. Tapi kalau yang namanya Salman, 100 juta pun dia pengen dengar merdunya suara karena banyak. Oleh karena itu di sini, nih kita masuk surga, diberikan kenikmatan bisa mendengar merdunya suara yang belum pernah didengar oleh siapa? Telinganya siapa? Sama lagi. Bukan telinganya, kalau telinganya itu kalau 20 juta kan? Sayang juga. Ya kalau itu punya lain nggak sayang. Mana ada segitu-gitu bisa. Yang terakhir, walau khotomo ala qalbi basar. Ini kesimpulan kenikmatan surga. Kamu akan diberikan kenikmatan yang belum pernah terbayangkan oleh hati. Hatinya siapa? Sama lagi. Kalau ini hayalan ini ya, kalau itu karena ini kira-kira mau menghayal kira-kira paling enak kira-kira punya rumah di bawah kan gitu. Ya segitu. Tapi kalau hayalannya sama belum? Sama menghayal. Kira-kira hayalannya sama nggak dengan hayalannya itu? Bisa sama pengen naik mana? Bulan, pengen naik ke planet yang lebih banyak. Jadi kamu nanti akan diberikan kenikmatan, ya, sesuatu kenikmatan yang belum terbayangkan oleh hati manusia. Maksud hati manusia, hatinya Salman bin Abdul. Jadi kalau nggak Salman, siapa itu? Ya, Raja Hasanul Bolkiah, ya, rajanya Brunei, karena memang kaya dia. Nah itu kesimpulan wafat min bumi. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Siapa yang beriman kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Quran, melaksanakan ajaran Quran, Allah yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, tunjukkan di jalan lurus. Yakni yuwaffiquhum, Allah berikan taufik, maksudnya kan ada hidayah, ada taufik, ya. Yang hidayah itu tahu bahwa ini benar, belum tentu sudah tahu benar, belum tentu dia apa ya dikerjain. Nah, Allah berikan taufik li isobati fadlihi, supaya apa karunia Allah itu bisa diraih nanti di surga. Allazi tafaddala bihi alaihim, yang mana Allah karuniai bihi, ya, karunianya itu alaihim pada mereka yang beriman. Wa yusaddiruhum li suruki manhajin,
Allah Ta'ala akan yusatid, menunjukin jalan yang benar. Ya, manhaj itu jalan. Man an'ama alaihi, orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Mereka yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan, yaitu al-anbiya wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa min ahli ta'atih. Wa yurshiduhum di sini Allah akan tunjukkan kepada agama yang lurus, kepada agama al-lil Allah yang Allah redha, yaitu tidak lain adalah agama Islam. Nah, itulah tadi fa'amal ladzina amanu wa aqtasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Kemudian yastaftunaka qul lahu fikum, insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang akan datang. Oke, mau tanya gitu. Ya. Kalau mengkultuskan sesuatu itu kan bagian dari syirik asghar. Bagaimana kalau mengkultuskan Kalau seseorang, kalau mengkultuskan seseorang, apakah bagian dari ikram atau ihtiram? Jadi lain dengan menghormat gitu. Jadi ada menghormat, mengagungkan, ada menghormat, ada mengkultus. Ya. Kalau menghormat diperintah. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang punya kelebihan disuruh hormat. Sayyidina Umar datang ke majelis, sahabat yang lain pada dulu, apa kata dia? Bisa juga. Ayo hormat. Itu lain dengan mengkultus. Kalau mengkultus kan apa tadi? Menganggap dia itu punya kesaktian. Lain menghormat.